Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang sistem deteksi ekspresi wajah menggunakan algoritma CNN atau Convolutional Neural Network. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zul Indra selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Sebelum lebih lanjut mengenai penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Natasha Esley dan rekan-rekan saya. Saya Anggelia Zuadina. Saya Mita Hujana. Saya Ade Alumana. Baik, untuk penjelasan pertama adalah tentang pendahuluan. Selamat menyaksikan. Adapun pendahuluan dari sistem kami yaitu perkembangan teknologi kecerdasan buatan ini, khususnya ada di bidang computer vision ini, memungkinkan analisis untuk seperti analisis ekspresi wajah dilakukan secara otomatis melalui pemrosesan citra. Nah, dalam penelitian kami ini, kami menggunakan algoritma CNN dengan untuk mendeteksi si ekspresi wajah tersebut. Kenapa CNN dipilih? Karena CNN ini diketahui memiliki keunggulan dalam mengenali pola visual kompleks dan juga kemampuan untuk mengekstraksi fitur citra ini juga secara otomatis. Nah, salah satu pengembangan penting dari CNN ini yaitu adanya penggunaan transfer learning, yaitu pemanfaatan model yang sudah dilatih sebelumnya pada dataset yang digunakan untuk mempercepat dan juga meningkatkan performa penelitian ataupun pelatihan pada dataset yang jumlahnya lebih kecil. Nah, pendekatan ini terbukti efektif dalam berbagai penelitian yang sudah dilakukan di penelitian ekspresi wajah pada penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun dataset yang kami gunakan dalam sistem ini yaitu citra wajah sebanyak 12.502 dengan menggunakan arsitektur ResNet 50 sebagai model dasar untuk mengklasifikasikan tiga kategori ekspresi. Nah, dalam penelitian ini kami memiliki tiga kategori ekspresi. Yang pertama ekspresi marah, yang kedua ekspresi senang, dan juga yang terakhir ekspresi sedih. Kami juga melakukan proses pemrosesan yang dilakukan dengan transfer learning dengan arsitektur ResNet 50 yang direalisasikan menggunakan implementasi berbasis web yang dimampukan untuk menampilkan hasil prediksi secara langsung dan juga secara benar. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai literatur review yang akan dijelaskan oleh Anggelia. Lanjut ke literatur review. Di sini ada Convolutional Neural Network atau disingkat CNN. Jadi Convolutional Neural Network CNN ini adalah salah satu algoritma deep learning yang memang dirancang dalam memproses data berbentuk gambar dengan cara mengekstraksi fitur-fitur penting seperti tepi, bentuk, dan pola secara otomatis. CNN ini bekerja melalui serangkaian lapisan konvolusi dan pooling sehingga mampu mengenali objek atau pola visual dengan tingkat akurasi yang tinggi. Algoritma ini banyak digunakan dalam klasifikasi gambar, deteksi objek, pengenalan wajah, serta berbagai aplikasi fisik komputer lainnya. Arsitektur ResNet 50. Jadi ResNet 50 ini merupakan arsitektur dari Convolutional Neural Network atau CNN berlapis dalam yang terdiri dari 50 lapisan dan menggunakan konsep residual learning. Arsitektur ini menghadirkan skip connection untuk mengatasi masalah penurunan performa pada jaringan yang semakin dalam. Sehingga proses pembelajaran fitur itu tetap stabil. Dengan desain tersebut, ResNet 50 ini mampu mengekstraksi representasi visual yang lebih akurat dan telah terbukti efektif pada berbagai tugas klasifikasi citra, termasuk deteksi wajah dan pengenalan ekspresi. Lalu untuk metodologi penelitiannya, pertama ada dataset collection and pre-processing. Tahap pertama ini melibatkan proses pengumpulan data set citra ekspresi wajah yang terdiri dari 3 kelas emosi. Itu ada anger, happy, and sad. Dengan total 12.002 citra, dataset awal bersifat heterogen dalam hal resolusi, pencahayaan, orientasi wajah, dan kualitas visual. Oleh karena itu, dilakukan proses pre-processing untuk meningkatkan kualitas data sebelum digunakan dalam pelatihan model tahap
Tahapan pre-processing itu meliputi resizing, normalization, data augmentation, dan dataset partitioning. Lalu ada dataset collection and pre-processing. Pengembangan model dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan transfer learning menggunakan arsitektur ResNet 50 yang telah dilatih pada dataset ImageNet. Proses pelatihan ini dilakukan melalui dua fase, yaitu feature extraction phase dan fine tuning phase. Seluruh proses pelatihan disertai dengan penggunaan model checkpoint guna memastikan bobot model tersimpan secara berkala. Lalu ada web development. Setelah model selesai dilatih, dilakukan integrasi ke dalam aplikasi web yang dirancang untuk melakukan klasifikasi ekspresi wajah secara interaktif yang memungkinkan pengguna mengunggah citra dan memperoleh hasil prediksi secara real-time. Selain itu, dirancang sederhana dan responsif sehingga mudah digunakan oleh pengguna. Lalu terakhir ada analisis. Dalam tahap analisis, ini dilakukan untuk mengevaluasi performa model menggunakan sejumlah metrik, antara lain seperti akurasi, loss, classification report, dan confusion matrix. Analisis ini tujuannya untuk menilai kemampuan model dalam mengenali ekspresi wajah pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya ke data uji. Lalu materi selanjutnya tentang hasil penelitian model akan dijelaskan oleh Miftahul Jannah. Baik, selanjutnya adalah hasil dari pelatihan model ini. Nah, model CNN ini dibangun menggunakan arsitektur ResNet 50 dengan pendekatan transfer learning. Nah, proses pelatihan ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu feature extraction phase, yaitu di sini kami mengambil 20 epoch. Nah, model ini dilatih dengan lapisan fitur extractor dengan yang dibekukan. Hasilnya akurasi latih meningkat dari 0,62 menjadi 0,84. Nah, validationnya dari 0,61 ke 0,82. Nah, nilai loss ini terlihat menurun secara konsisten, menandakan bahwa model belajar pola citra dengan baik. Nah, yang tahap 2 yaitu adalah fine tuning phase dengan melakukan 10 epoch. Nah, semua lapisan ini dibuka untuk menyesuaikan bobot dengan dataset. Nah, hasilnya dari akurasi latih meningkat dari 0,85 menjadi 0,95. Validasi dari 0,83 menjadi 0,89. Nah, model menunjukkan kemampuan generalisasi yang baik tanpa adanya tanda-tanda overfitting yang signifikan. Selanjutnya yaitu adalah evaluasi model menggunakan data uji. Nah, evaluasi ini dilakukan menggunakan data uji yang tidak disertakan dalam proses pelatihan untuk menilai kemampuan generalisasi model. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model mencapai akurasi akhir sebesar 89% dengan nilai loss sebesar 0,41. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki performa klasifikasi yang baik dan stabil dalam mengenali ekspresi wajah baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu adalah analisis confusion matrix yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Dea Almunmainah. Kepada Dea, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya itu adalah analisis confusion matrix, di mana confusion matrix ini menunjukkan bahwa model memiliki performa klasifikasi yang cukup baik pada sebagian besar kelas. Yang pertama ada 3 kelas. Yang pertama itu kelas happy atau senang, itu memiliki hasil prediksi paling akurat dengan 465 dari 495 data berhasil. Data berhasil diklasifikasikan dengan benar. Yang kedua itu kelas sad atau sedih, menunjukkan performa tinggi dengan recall sebesar 0,92, menandakan kemampuan model yang konsisten dalam mengenali ekspresi sedih. Selanjutnya itu adalah kelas marah, masih menjadi tantangan utama karena beberapa citra marah terdeteksi sebagai sad akibat kemiripan fitur visual seperti bentuk mata dan garis mulut. Secara keseluruhan, model sudah cukup stabil, namun akurasinya masih bisa ditingkatkan dengan menambahkan variasi data pada kelas marah atau melakukan fine tuning tambahan untuk
memperbaiki kemampuan generalisasi model. Selanjutnya itu adalah hasil implementasi. Setelah kami melakukan pengembangan sistem deteksi ekspresi wajah, kami melakukan pengujian implementasi. Seperti gambar di samping ini, gambar ini menunjukkan salah satu hasil implementasi yang sudah kami lakukan. Sistem dapat mendeteksi ekspresi yang sudah diinput dan dipilih sesuai dengan ekspresi gambar. Contoh pada gambar di samping adalah deteksi ekspresi wajah marah. Selanjutnya itu adalah rekomendasi perbaikan. Penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan meninjau lebih dalam pola kesalahan model, terutama pada kelas marah dan sedih yang paling sering tertukar akibat kemiripan fitur visual. Analisis ini dapat membantu menentukan jenis augmentasi atau penyesuaian pre-processing yang lebih tepat untuk memperkuat perbedaan antar ekspresi. Selain itu, proses fine-tuning dapat diuji dengan variasi jumlah, epoch, atau skema learning rate yang berbeda untuk melihat apakah performa model masih dapat ditingkatkan tanpa menimbulkan overthink. Pada tahap implementasi web, sistem ini juga dapat diperbaiki dengan menambahkan mekanisme validasi kualitas input seperti deteksi posisi wajah atau pencahayaan agar hasil prediksi lebih konsisten dan dapat diterapkan pada kondisi dunia nyata secara lebih stabil. Baiklah, selanjutnya itu adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Natasha Aislinn. Kepada Natasha Aislinn dipersilakan. Baik, dari penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil mengimplementasikan metode transfer learning berbasis arsitektur ResNet 50 menggunakan algoritma CNN, yaitu untuk mendeteksi ekspresi wajah manusia ke dalam 3 kategori utama, yaitu marah, senang, dan juga sedih. Dan penelitian ini melalui 2 fase pelatihan, yaitu pelatihan pertama feature extraction dan juga yang kedua fine tuning. Untuk model yang dikembangkan mampu mencapai akurasi pengujian sebesar 89% dengan performa terbaik pada kelas happy. Walaupun sebagian kesalahan klasifikasi ini masih terjadi pada kelas anger atau marah dan juga sad atau sedih akibat adanya kemiripan fitur dalam visual. Namun secara keseluruhan sistem ini telah menunjukkan bahwa performanya stabil dan juga akurat. Dan hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan CNN khususnya melalui pendekatan transfer learning dapat menjadi solusi yang efisien untuk melakukan pengembangan sistem pengenalan emosi otomatis yang berpotensi untuk diterapkan di berbagai bidang seperti ada di bidang keamanan, pendidikan, dan juga interaksi manusia dan juga komputer. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Baiklah, sekian penjelasan dari penelitian kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.